saya Murniatus Zahra, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khatibul Umam MT. Baik, di sini saya akan memaparkan dari hasil mereview materi 9-10 menjadi satu pembahasan di video ini dengan judul materi 9, definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum, materi 10, pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan, dan materi 11, tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Lebih jelasnya kepada para penonton untuk menyimak penjelasan video saya sampai selesai. Terima kasih. Definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 1. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. 2. Di mana pemimpin yang efektif adalah orang yang memahami bahwa kepercayaan didasari atas penilaian terhadap tindakan masa lalu, dan di sini seorang pemimpin yang efektif berusaha meningkatkan komitmen dan keterpercayaan pegawai dapat memberdayakan staf organisasi. 3. Menurut Syafaruddin, pemimpin dipercaya oleh yang dipimpin karena otoritas dan kemampuan untuk memberikan pengaruh kepada anggota untuk melakukan sesuatu. Orang yang menjalankan proses kepemimpinan disebut pemimpin, sedangkan orang yang dipimpin disebut dengan anggota atau pengikut. 4. Dalam perkembangan modern, keberhasilan atau kegagalan sesuatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dimiliki orang-orang yang diangkat atau diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin di masyarakat atau dalam suatu organisasi. Pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Kepemimpinan pembelajaran sangatlah penting untuk diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, seperti halnya di sekolah, karena berkontribusi dan sangat signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa, mampu memberikan dorongan dan arahan terhadap warga sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar, mampu memfokuskan kegiatan-kegiatan warganya untuk dapat mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah, dan juga dapat membangun komunitas belajar warganya, serta mampu menjadikan sekolahnya sebagai sekolah pembelajaran. Tugas kepemimpinan dalam dunia pendidikan. 1. Tugas-tugas kepemimpinan pendidikan yang diteruskan kepada orang-orang demokratis karena kebebasannya dan kewajiban untuk melakukan kegiatan yang bertanggung jawab yang lahir dari kebebasan itu. 2. Perhatian terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menunaikan tugas ini. Teori-teori baru yang membantu warga sekolah untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan, gagasan baru untuk organisasi dan struktur situasi sekolah. Dan akhirnya, beberapa aspek problem dengan keperluan-keperluan mendesak untuk penyelidikan selanjutnya. 4. Pimpinan sebagai mediator. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pimpinan. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas, dituntut kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang handal. 5. Pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan
tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keefektifan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, objektif, dan netral, serta sebagai integrator. Dengan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut, seorang pimpinan dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. Fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. 1. Pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa, sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. 2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara. Organisasi kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. 3. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif.